Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang kami cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mulai pagi ini kita akan membuka kuliah subuh online baru dengan tema yang baru, yaitu belajar akidah untuk para pemula. Dengan buku panduan Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 hal prinsip yang harus diketahui oleh seorang muslim, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Belajar akidah untuk pemula. Kenapa kita mesti belajar akidah? Kenapa kita mesti belajar akidah? Ketika Rasulullah SAW 15 abad yang lalu diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi ini, saat itu tanah Arab atau Jazirah Arab itu diisi oleh masyarakat yang rusak. Masyarakat yang rusak. Rusak apanya? Akidahnya, akhlaknya, ibadahnya, semuanya rusak. Ya. Secara umum saat itu masyarakat adalah masyarakat yang sangat terbelakang, sehingga salah satu hal yang menunjukkan betapa rusaknya akidah mereka, di sekeliling Ka'bah yang merupakan kiblatnya kaum muslimin itu ada ratusan berhala, ratusan patung yang disembah. Itu baru patung yang di sekeliling Ka'bah. Dan di kampung masing-masing itu mereka punya patung sendiri-sendiri. Dan di rumah masing-masing juga punya patung sendiri-sendiri. Jadi coba jumlahnya ada berapa? Akidah rusak, akhlak juga rusak. Perang, permusuhan, bunuh-bunuhan. Siapa yang kuat dia yang menang. Mabuk-mabukan. Bahkan namanya khamar itu sudah menjadi minuman. Jadi setiap makan minumnya khamar. Kayak kita minum air putih. Kasih sayang, ya hancur. Begitu anak lahir dan ternyata perempuan, apa yang dilakukan? Dikubur. Hidup dalam keadaan hidup. Bayangkan bayi ya dimasukkan ke tanah, ditimbun dalam keadaan hidup, nangis nggak peduli. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Terus bi ayyi dzambin qutilat. Pada hari kiamat itu bayi-bayi yang ditimbun hidup-hidup ditanya, apa salahmu kok bisa dibunuh? Bi ayyi dzambin qutilat. Apa dosamu kok kamu dibunuh? Pokoknya rusaklah. Ya. Tapi ternyata dalam 23 tahun mereka berubah total. Dalam berapa tahun? 23 tahun mereka berubah total menjadi masyarakat yang baik akidahnya, baik akhlaknya, baik ibadahnya, dan seterusnya. Mereka menjadi manusia yang nurut sekali dengan Allah Azza wa Jalla. Tadi kita sampaikan bahwa orang-orang Arab itu rata-rata mereka hobinya minum khamr. Begitu diturunkan ayat yang mengharamkan khamr, langsung mereka tinggalkan. Diceritakan saat itu lorong-lorong jalan-jalan yang ada di Madinah itu becek semua. Karena apa? Hujan? Bukan. Karena
Karena mereka punya dream. Bayangkan, nyimpen khamar pakai apa? Dream tong. Punya dream besar isinya khamar. Begitu turun ayat diharamkan khamar, mereka tumpahkan itu. Di mana? Di jalan-jalan. Sudah becek jalan-jalan Madinah. Yang lebih menakjubkan adalah saat diharamkan khamar itu kan Rasulullah SAW kan mengutus seorang sahabat untuk memberikan pengumuman keliling. Nah, dulu kan belum ada apa? Belum ada mic. Sehingga kalau ada pengumuman, kalau nggak dikumpulin masyarakatnya di masjid, ya Rasulullah SAW ngirim orang untuk keliling. Apa bunyi pengumumannya? Ala innal khamra qad hurrim. Ala innal khamra qad hurrim. Apa artinya Mas Abdurrahman? Ketahuilah bahwasanya khamar mulai hari ini telah diharamkan. Ketahuilah sesungguhnya khamar mulai hari ini telah diharamkan. Keliling gitu. Nah, ketika ada pengumuman itu, ada sebagian sahabat lagi minum khamar bareng di sebuah taman. Dan itu saatnya memang boleh, awal-awalnya memang boleh. Ya sampai tahun 3 Hijriah. Jadi berapa tahun itu? 13 tambah 3 berapa? 16 tahun. Masih diperbolehkan. Ya. Begitu 16 tahun lewat setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW diharamkan. Itu orang-orang para sahabat ini yang lagi pada minum-minum bareng di mana tadi? Di taman. Begitu dapat pengumuman seperti itu, maka langsung botol atau bejana yang mereka atau gelas yang mereka gunakan untuk minum mereka tumpahkan yang ada di botol tadi. Bahkan yang sudah masuk kemana? Mulut sudah tinggal dia kan? Tinggal ditelan sama mereka dimuntahkan. Padahal tinggal di apa? Tinggal ditelan. Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka nurut banget? Suka? Hah? Padahal dulunya mereka tak bisa ninggalin. Karena saking terbiasanya mereka untuk minum khamar. Kenapa kira-kira nggak suka? Mereka nurut banget. Coba sekarang kalau misalnya nggak boleh gitu, kita nih, Abi atau Umi bilang apa sesuatu misalnya, ini nggak boleh mas, kalian lakukan? Kadang dilakukan, kadang tidak. Kadang nyuri-nyuri melakukan. Kenapa para sahabat saat itu mereka nurut banget sama Nabi Muhammad SAW? Begitu haram tinggalin. Kenapa suka? Mas Anjas. Terus iman. Karena apa? Iman. Karena akidah mereka yang sangat kuat. Inilah rahasianya kenapa khamr itu diharamkan 16 tahun setelah Rasulullah SAW diutus. Jadi ternyata Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla itu bukan pertama kali, ayo kumpul dakwah langsung khamr haram. Tapi oleh Rasulullah SAW digarap, dibenarkan, dikuatkan apanya? Akidahnya dulu. Oleh Rasulullah SAW dikuatkan supaya punya akidah yang kokoh dulu, keimanannya dikuatkan. Keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau anak-anak aku perhatikan, ya, rata-rata surat-surat juz amma itu surat-surat makkiyah. Apa artinya surat makkiyah, Mas? Diturunkan Mekah. Hah? Diturunkan Mekah. Bukan. Apa maksudnya, Mas? Oh, setelah itu hijrah. Akidah. Setelah hijrah Rasulullah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, itu namanya surat apa?
Madaniyah. Berarti kalau Makkiyah apa? Sebelum. Belum. Ya, surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah itu rata-rata adalah cerita tentang keimanan. Coba anak-anakku perhatikan. Ya. Coba anak-anakku perhatikan bagaimana surat-surat juz amma. Cerita tentang akhirat. Ya, amma yatasa alun anin naba'il azim. Apa naba'il azim, Mas Abdurrahman? Berita. Apa itu? Hari kiamat. Ya. Jadi anak-anakku perhatikan tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa artinya, Mas Bukasha? Apabila Bumi digoncangkan. Kapan itu? Hari kiamat. Udah nak, jangan sibuk dengan kertas ya, nanti nggak konsen. Nah. Jadi berita tentang hari kiamat, tentang keimanan kepada Allah, itu difokuskan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW berdakwah pertama kali. Dijelaskan tentang akidah, tentang keimanan, dikuatkan. Sehingga begitu turun syariat apapun, ini harus dikerjakan, ini harus ditinggalkan, mereka pun segera melakukannya. Makanya penanaman akidah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang namanya akidah itu bukan hanya sekedar menghafalkan rukun iman ada 6. Rukun iman kok 5. Rukun iman ada 6. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar sebutkan rukun iman pertama, kedua, ketiga. Bukan hanya sekedar itu yang namanya akidah. Akidah itu bukannya sekedar dihafal, tapi akidah itu diyakini. Setelah diyakini kemudian dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Ya, itulah akidah. Ya. Sehingga ketika orang akidahnya sudah kuat, kemanapun dia berada, dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada yang namanya nyuri-nyuri, umpet-umpetan. Kalau ada abi, ada umi, nggak melakukan. Kalau ada abi, umi, nggak melakukan. Kalau nggak ada, melakukan. Allah. Karena akidahnya sudah kuat, maka yang dijadikan oleh dia sebagai utama, pikiran utama adalah saya diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Saya di pondok diawasi sama Allah. Saya di perpustakaan diawasi sama Allah. Saya di luar rumah diawasi sama Allah. Saya di perjalanan, di mobil diawasi sama Allah. Dimanapun saya berada, saya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah yang namanya keimanan. Itulah yang namanya akidah. Ya. Sehingga yang kita dapatkan para sahabat itu adalah manusia-manusia yang luar biasa dalam ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, anak-anakku dan para pendengar serta pemirsa, belajar akidah itu butuh tahapan. Belajar akidah itu butuh tahapan. Udah ya nak? Yang fokus ya belajarnya ya, Mas Abdurrahman, Mas Ukasha. Dari tadi mainan terus, ya. Sudah berapa kali diingatkan sama Abi? Ya, yang besar harus jadi contoh, ya. Jadi contoh buat yang lainnya. Malah lebih tenang Mas Anjasah dari tadi. Jangan diulangi lagi ya. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah, beliau memfokuskan kepada akidah. Kenapa demikian? Karena akidah adalah pondasi. Sebuah bangunan itu akan kuat ketika apa? Pondasinya kuat. Sekarang ini mejanya Abi ini. Ini kalau kita miringkan seperti ini maka dia akan jatuh. Kenapa? Karena tidak punya apa? Pondasi. Ya. Akan jatuh. Berbeda dengan rumah ini, temboknya. Coba kalian dorong. Ya. Kalau kalian dorong sekuat tenaga pun tidak akan apa? Jatuh, tidak akan hancur, tidak akan roboh. Berbeda dengan kayu ini. Kayu ini, ketika dia nggak punya pondasi, maka dia mudah sekali untuk dirobohkan.
Sekarang kenapa banyak ya anak-anak pemuda-pemuda di zaman ini menghadapi masalah kecil, dia stres, pasang status, galau, ya, susah, ya, cuma karena diejek sama temennya, kemudian murung, mengunci diri di kamar berhari-hari. Kenapa? Mereka begitu mudah terbawa. Mereka begitu mudah hanyut. Ketika teman-temannya lulusan pada ngajak untuk nyoret-nyoret apa? Baju. Terus apa ini? Nyemprot. Apa yang disemprot? Baju. Ya baju, ya. Ya rambut, ya muka. Kemudian pada pawe kebut-kebutan, nutup jalan. Kenapa mereka mudah sekali terbawa? Karena mereka nggak punya fondasi yang kuat. Ya. Makanya penting sekali kita untuk belajar akidah. Ya. Belajar akidah yang benar itu penting sekali. Dan belajar akidah itu memang ada tahapannya. Tidak ujuk-ujuk langsung pakai buku yang tebal. Ini buku yang kita nanti insya Allah akan pelajari. Ini paling cuma berapa halaman? Paling sekitar 30 halaman bahasa Arabnya. Nah, nanti dihafal ya ini. Karena cuma sedikit kita hafal, paling sehari satu halaman. Ya. Dan nanti disetorin ya, di awal kajian nanti setoran. Ya. Makanya Abi kasih tadi 1 halaman ini dihafalkan. Ya. Buku ini insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya insya Allah beserta dengan biografi singkat dari penulis buku ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.